Oke friends, welcome to Servan Gaming. Jadi pada video kali ini gue bakal mencoba untuk memberikan beberapa kesalahan yang ada pada player Genshin Impact, termasuk gue sendiri ya. Gue sendiri juga melakukan hal-hal seperti ini ya, karena gue belum tahu cara untuk mendapatkan efektif dan efisien dalam bermain Genshin Impact itu sendiri. Jadi ini merupakan kumpulan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemain Genshin Impact ya. Oke friends, langsung saja kita mulai videonya. Let's go. Drop it. Oke friends, yang pertama itu adalah farming artefak di bawah Adventure Rank 45. Jadi pada Adventure Rank 45 teman-teman bakal membuka artefak bintang 5 secara pasti di domainnya. Itu merupakan domain terbawah di seluruh domainnya. Jadi teman-teman bisa kalahkan musuh-musuh di domain terbawah dan mendapatkan artefak bintang 5 secara pasti ya. Jika teman-teman kesulitan dalam mengalahkan domain artefak bintang 5 saat Adventure Rank 45, teman-teman bisa minta bantuan dari teman-teman yang lainnya. Dan gue sering juga melakukan hal tersebut untuk memudahkan gue dalam farming artefak ya. Jadi buat teman sebanyak-banyaknya ya. Dan farming jangan di bawah Adventure Rank 45. Oke friends, yang kedua adalah melakukan farming material boss elite di Adventure Rank 45 ke atas. Jadi saat kita melakukan farming boss, teman-teman pasti sudah tahu lagi ya, kita membutuhkan material boss seperti Pyro Registine, Cryo Registine, boss lainnya itu untuk menaikkan level karakter kita ya. Jadi kita membutuhkan material khusus boss tersebut. Namun jika teman-teman hanya menginginkan material dari boss tersebut, teman-teman jangan lakukan pada Adventure Rank 45 ke atas. Jadi teman-teman bisa fokus terlebih dahulu di Adventure Rank yang lebih rendah seperti Adventure Rank 10, 15, 20 sampai Adventure Rank 44 untuk khusus farming material dari boss tersebut ya. Jadi hadiah yang diberikan itu tidak jauh berbeda pada WL di WL ke atas ya. WL ada 8, teman-teman bisa cek itu. Setiap teman-teman naik level maka WL-nya juga bakal naik seiring berjalannya waktu ya. Ketika kita sudah mencapai WL yang tinggi ya, WL 8, teman-teman hanya mendapatkan 2-3 material boss ya. Jadi itu menurut gue sangat nggak worth it jika kita tidak menaikkan level karakter sebelum Adventure Rank 45 ya. Jadi untuk Adventure Rank 45 ke atas, teman-teman bisa fokus farming artefak di karakter yang teman-teman gunakan ya. Yang ketiga adalah tidak memainkan misi bounty di wilayah yang sudah mencapai level 8 atau level tertinggi ya. Jadi setiap teman-teman mengunjungi suatu negara atau wilayah seperti Mondstadt, Liyue, dan Inazuma untuk saat ini ya, maka akan ada beberapa level yang harus teman-teman buka untuk mencapai hadiah-hadiah yang cukup menarik ya. Seperti di hadiah level 8, maka teman-teman akan mendapatkan Wind Glider khusus dari wilayah tersebut. Ada Mondstadt, Liyue, dan Inazuma. Dan banyaknya player yang tidak memainkan bounty ini ketika sudah mencapai level 8 tersebut. Dan menurut gue itu sangat-sangat rugi ya. Sangat-sangat rugi itu. Karena kita tidak mendapatkan 150.000 mora setiap minggu. Dan mora sangat dibutuhkan dalam menaikkan level karakter, artefak, dan talenta. Talenta itu bahkan sangat banyak menaikkan levelnya yaitu. Dari level 9 ke talenta level 10 itu membutuhkan 750.000, koreksi jika gue salah, 750.000 mora. Dan kita sangat membutuhkan mora tersebut ya. Lalu yang keempat adalah menaikkan build yang jarang digunakan. Build yang gue maksud di sini adalah rincian karakternya, artefak, dan talenta. Contohnya teman-teman jarang menggunakan Xinyan atau Kiki atau karakter yang teman-teman jarang gunakan. Jangan naikkan karakter tersebut ya, itu bakal membuang-buang waktu, bahan, material, mora, dan banyak hal yang terbuang jika teman-teman menaikkan karakter tersebut. Jadi naikkan karakter yang teman-teman sukai atau teman-teman yang sering gunakan ya. Lalu yang kelima adalah tidak menukar Mystic Ore setiap hari. Teman-teman pasti tahu Blacksmith atau pandai besi di Genshin Impact ya. Jadi kita memiliki batas 20 Mystic Ore setiap hari. Jika teman-teman sudah memiliki batu-batu itu namun tidak mengubahnya ke Mystic Ore setiap hari, dan gua rasa itu sangat-sangat rugi ya. Karena kita hanya memiliki maksimal 20 buah Mystic Ore untuk didapatkan setiap hari ya. 5, 5, 5, 5, masing-masing 4. Jadi 4 kali 5 itu 20 Mystic Ore. Teman-teman jangan lupa tukar setiap hari ya, karena kita sangat membutuhkan Mystic Ore tersebut untuk menaikkan level senjata kita ya. Jadi teman-teman harus menukar Mystic Ore setiap hari ya. Paling enggak ya sampai itu habis lah. Paling enggak sampai ore yang gratisan itu habis. Jangan menukar resin dengan Mystic Ore. Dan gua rasa itu sangat enggak worth it ya. Karena lebih baik ke artefak atau talenta resin tersebut, bukan ke Mystic Ore ya. Lalu yang keenam adalah menukar AF atau Acquired Fate
dengan Primo Gems. Jadi teman-teman pasti sudah tahu banner standar. Banner standar itu teman-teman harus gacha dengan menggunakan AF itu ya. Jadi AF ini bisa teman-teman dapatkan di beberapa tempat seperti Battle Pass itu level 10, 20, 30, 40, 50 teman-teman bakal mendapatkan masing-masing satu buah. Lalu menaikkan ascent karakter teman-teman dari level 20, 50 dan 70 ya. Itu bakal dapat 1, 1, 1, 3 di satu karakter ya. Lalu yang ketujuh adalah menyiapkan bahan karakter tersebut sebelum mendapatkannya. Ini cukup sering gue lihat di beberapa pemain Genshin Impact ya. Contohnya seperti gue sendiri ya. Gue sendiri itu mengalaminya. Gue farming material boss Kazuha itu ya. Kazuha itu teman-teman pasti udah tahu top tier di Spiral Abyss ya. Itu merupakan karakter support terbaik menurut gue ya untuk Vita 5-nya sih. Dan gue dapat info Ayaka bakal rilis. Jadi gue nggak jadi gacha Kazuha demi Ayaka ya. Jadi gue udah farming itu, talentanya udah gue farming, boss materialnya gue udah farming, bukunya udah gue farming, malah nggak gue gunakan ya. Bahkan masih ada sampai sekarang. Jadi jangan farming bahan material karakternya jika belum pasti ya. Lalu yang kedelapan adalah tidak mengurus Serenity Pot. Gue tahu Serenity Pot itu merupakan sampingan dalam bermain Genshin Impact ya. Kita bisa mengeluarkan kreativitas kita di Serenity Pot tersebut. Namun ada beberapa pemain Genshin Impact yang sama sekali tidak mengurus Serenity Pot. Dan itu menurut gue sangat rugi ya. Kenapa gue bilang begitu? Karena kita bisa menukarkan setiap minggu jika level 10 ya. Jika pot kita level 10 kita bisa mendapatkan beberapa koin ya. Jadi koin itu bisa kita tukarkan ke transient resin, bisa tukarkan ke resin ya, 90 resin, dan beberapa material yang kita butuhkan untuk menaikkan level karakter kita. Dan gue lebih sering untuk menukarkan setiap minggu itu ya transient, resin, dan material XP ya. 2 botol material XP itu sangat dibutuhkan untuk menaikkan artefak kita. Jadi tidak hanya itu, kita bisa mendapatkan friendship XP di Serenity Pot dan juga beberapa Primo Gems ketika kita membangun satu set bangunan di Serenity Pot. Lalu yang ke-9, tidak membuat karakter support. Karakter support merupakan karakter pelengkap yang sangat dibutuhkan di tim kita ya. Jadi satu tim itu isinya tidak DPS semua ya, DPS Impact ya, semuanya jadi DPS, Kokombi jadi DPS, Barbara jadi DPS, semua DPS ya, bukan ya. Setiap peran di Genshin Impact itu ada perannya masing-masing untuk memaksimalkan potensinya. Ya Barbara bisa DPS sih, bisa, tapi potensinya tidak sebesar atau tidak melebihi DPS yang khusus karakternya DPS ya. Mungkin damage-nya tidak bisa sebesar dari DPS lain. Jadi mungkin perannya lebih cocok ke healer mungkin atau support mungkin. Jadi build karakter support tersebut. Untuk karakter support yang khusus dibuat untuk Spiral Abyss, gue udah buat videonya, gue bakal tekan linknya di deskripsi ya. Itu sangat worth it sampai sekarang, bahkan masih digunakan karakter-karakter support tersebut ya. Oke, yang terakhir adalah tidak memainkan Spiral Abyss. Gue tahu Spiral Abyss itu merupakan konten endgame ya, atau konten buat pemain-pemain yang sudah lama bermain Genshin Impact. Tapi tidak ada salahnya kita sebagai pemain menengah atau pemain baru untuk mencoba Spiral Abyss tersebut. Dengan bermain Spiral Abyss, teman-teman bisa meningkatkan gameplay teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman menyelesaikan Spiral Abyss, maka secara tidak langsung teman-teman bakal meningkatkan gameplay dari Genshin Impact teman-teman sendiri. Teman-teman bisa tahu cara quick swap atau ganti cepat, cara menggunakan support, cara memasang dalam 2 sesi yang berbeda, cara menggunakan support, cara memaksimalkan potensi support itu dengan mencek artefaknya, senjata, dan talentanya ya. Jadi Spiral Abyss itu bukan hanya sekedar sulit kontennya, tapi bisa meningkatkan kekuatan dari karakter kita jika kita tahu apa yang harus kita build ya. Dan tidak hanya itu, kita bisa mendapatkan 1200 Primo Gem jika full star Spiral Abyss ya. Dan setiap bulan itu setiap bulan 1200. Oke friends, gua rasa itu saja video untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton. Gua harap video ini dapat membantu teman-teman untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pemain Genshin Impact, termasuk gua sendiri ya. Oke friends, gua rasa itu saja video untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton. See you next in video. Bye bye.